Ketika saya pertama kali bertemu Pak Dirjo, ia tampak seperti pria biasa dengan mimpi sederhana, menjual mie ayam enak yang bisa dinikmati siapa saja. Awalnya, ia hanya memiliki sebuah gerobak kecil di depan pasar tradisional. Namun, dalam waktu kurang dari 3 tahun, ia berhasil membuka 7 cabang warung mie ayam yang tersebar di seluruh kota. Bagi sebagian orang, kesuksesan itu adalah hasil kerja keras. Namun, ada sesuatu yang terasa ganjil. Warung-warungnya selalu penuh. Bahkan saat warung makan lain di sekitarnya sepi pengunjung. Bau harum kuah kaldu mie ayam miliknya seolah mampu menarik siapa saja untuk mampir. Dan tak sedikit pelanggan yang mengaku ketagihan setelah mencobanya. Di balik semua itu, ada cerita yang hanya beredar di kalangan tetangga dekat Pak Dirjo. Mereka mulai memperhatikan hal-hal kecil yang janggal, seperti aktivitas dapur yang tetap ramai meski warung sudah tutup atau aroma aneh yang menyeruak di malam hari, mirip bau daging busuk. Mungkin itu cuma bahan masakan basi, pikir mereka, meski rasa penasaran tak pernah sepenuhnya hilang. Kejanggalan lain mulai muncul di rumah Pak Dirjo sendiri. Anak sulungnya, Dinda, pernah bercerita kepada teman-temannya tentang suara langkah kaki berat di atap rumah mereka setiap malam. Istrinya, Bu Yuni, juga beberapa kali mencium bau kemenyan yang samar-samar tercium dari halaman belakang, padahal tidak ada yang sedang berdoa atau melakukan ritual apapun. Pak Dirjo menganggap semua itu hanyalah imajinasi keluarganya. Kalian terlalu lelah, makanya pikiran jadi aneh-aneh, ujarnya sambil tertawa. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tidak bisa mengabaikan perasaan tidak nyaman yang terus menghantui. Ada sesuatu yang berubah sejak kesuksesan itu datang. Sesuatu yang ia tak sepenuhnya pahami. Suatu malam, saat ia sedang memeriksa laporan keuangan di meja makan, tiba-tiba lampu rumah berkedip-kedip. Angin dingin berhembus dari arah dapur, membuat bulu kuduknya berdiri. Ketika ia berjalan ke dapur untuk memeriksa, ia mendengar suara samar seperti seseorang sedang berbisik. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan kembali ke meja makan. Pikirannya terus berkecamuk, berusaha mencari alasan atas segala kejadian aneh yang mulai terjadi di sekitarnya. Di pagi hari, ketika ia membuka warung seperti biasa, seorang pelanggan tetap menghampirinya dan berbisik, "Pak, saya tahu ini mungkin aneh, tapi tadi malam saya lewat warung ini, dan saya melihat sesuatu." Pak Dirjo mengerutkan kening. "Melihat apa?" Pelanggan itu tampak ragu sejenak sebelum menjawab. "Ada bayangan besar, berdiri di dapur. Tapi itu bukan manusia." Pak Dirjo tertawa kecil, meski matanya menyiratkan kecemasan. "Ah, mungkin bayangan dari lampu jalan," katanya, berusaha terdengar santai. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa penjelasan itu tidak memuaskan. Dan sejak saat itu, bayangan kegelapan mulai menyelimuti pikirannya, seolah menjadi pertanda bahwa sesuatu yang jauh lebih besar sedang menunggunya di depan. Kisah sukses Pak Dirjo mulai menjadi buah bibir di kalangan masyarakat sekitar. Beberapa menganggapnya inspirasi, bukti bahwa kerja keras membuahkan hasil. Tapi tak sedikit yang merasa ada sesuatu yang tak wajar di balik kesuksesannya. Warung lain pada sepi, kok punya Pak Dirjo tetap ramai terus, gumam Bu Mira, seorang pedagang nasi pecel yang warungnya tak jauh dari salah satu cabang mie ayam Pak Dirjo. "Ah, biasa. Kalau orang sukses pasti ada aja yang ngomong aneh-aneh," jawab Bu Ratna, meskipun nada suaranya terdengar ragu. Namun, kecurigaan semakin menjadi-jadi ketika seorang pelanggan tetap mengaku mengalami kejadian ganjil di salah satu cabang warung. Ibu itu bercerita bahwa suatu malam ia membeli mie ayam untuk dibawa pulang. Saat membuka bungkusnya di rumah, ia mencium aroma amis yang menusuk hidung. Ketika diperiksa lebih dekat, ia bersumpah melihat potongan kecil benda hitam yang menyerupai bulu di dalam kuah mie tersebut. Cerita itu menyebar cepat di lingkungan sekitar. Warga mulai membicarakan kemungkinan bahwa Pak Dirjo menggunakan penglaris untuk usahanya. "Jangan-jangan dia pakai bantuan gaib buat narik pelanggan," bisik salah satu pelanggan di pojok warung. Pak Dirjo, yang mendengar isu tersebut dari istrinya, hanya menggelengkan kepala. Orang-orang itu cuma iri. Biar saja mereka ngomong apa. Kita nggak pernah melakukan hal aneh-aneh, kan? Berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Namun, kejanggalan terus bermunculan. Suatu hari,
Seorang tetangga yang tinggal di belakang salah satu cabang warung mendatangi Pak Dirjo dengan wajah tegang. "Pak, saya nggak mau nuduh, tapi ada yang aneh di warung Bapak," katanya pelan. Pak Dirjo mengerutkan dahi. "Aneh bagaimana?" "Semalam saya lewat belakang warung habis maghrib. Lampu dapur mati, tapi saya lihat ada bayangan orang jalan-jalan di dalam. Saya pikir itu pegawai Bapak, tapi kok bentuknya nggak kayak orang." Pak Dirjo terdiam. Ia berusaha mengabaikan cerita itu, tapi keesokan harinya, seorang pegawainya bercerita hal serupa. "Pak, kemarin saya pulang terakhir. Semua lampu sudah saya matikan, tapi waktu saya tutup pintu depan, saya dengar suara panci jatuh dari dapur. Pas saya balik lagi buat ngecek, nggak ada apa-apa." Desas-desus ini membuat warga semakin yakin bahwa ada yang tidak beres dengan warung mie ayam Pak Dirjo. Beberapa pelanggan tetap mulai menghindari warung, meskipun tidak semua. Banyak yang tetap datang karena rasa mie ayamnya yang tak tertandingi, meski disertai rasa takut. Di rumah, situasi semakin tidak nyaman. Bu Yuni mulai merasa gelisah setiap kali membuka pintu belakang. Aroma kemenyan yang samar-samar tercium lagi. Kali ini lebih sering dan lebih tajam. Anak-anak mereka juga menjadi lebih pendiam, terutama Dinda, yang kini bahkan takut masuk ke dapur sendirian. "Pak, apa kita nggak usah buka cabang lagi?" tanya Bu Yuni suatu malam. "Kita ini lagi maju-majunya. Jangan dengarkan omongan orang," balas Pak Dirjo dengan nada tegas, meski matanya terlihat menyiratkan kekhawatiran. Namun, malam itu, kegelisahan semakin menghantui Pak Dirjo. Saat ia memeriksa laporan stok di salah satu cabang, ia menyadari bahwa beberapa bahan makanan seolah habis lebih cepat dari biasanya, meski jumlah pelanggan tidak bertambah signifikan. Yang paling aneh, ia menemukan tumpukan piring kotor di dapur yang tidak diakui oleh pegawainya. "Pak, itu bukan dari pelanggan. Tadi malam saya sudah cuci semua piring sebelum pulang," kata salah satu pegawai. Pak Dirjo mulai merasakan bahwa kesuksesannya bukan hanya sekadar keberuntungan atau kerja keras. Ada sesuatu yang bersembunyi di balik semua ini, sesuatu yang mulai memperlihatkan dirinya sedikit demi sedikit. Di luar warung, sekelompok pelanggan berbicara dengan nada berbisik. Salah satu dari mereka berkata, "Aku dengar dari orang kampung sebelah, katanya kalau ada warung pakai penglaris, malam-malam suka ada yang makan tapi nggak bayar. Mangkuknya juga bisa bersih sendiri." Salah satu dari mereka menoleh ke arah Pak Dirjo, yang saat itu sedang melayani pelanggan di kasir. "Pak Dirjo tahu nggak? Atau dia pura-pura nggak tahu?" bisik yang lain. Malam itu, Pak Dirjo tidak bisa memejamkan mata. Ia mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di balik kesuksesan besar ini. Kegelisahan yang menyelimuti keluarga Pak Dirjo semakin menjadi. Bu Yuni seringkali merasa rumah mereka menjadi lebih sunyi, tapi di saat yang sama, suara-suara aneh seperti langkah kaki dan pintu yang berderit sering terdengar di tengah malam. Anak-anak mereka pun mulai mengalami mimpi buruk, terutama Dinda, yang suatu malam terbangun sambil menangis histeris. "Dinda mimpi apa, Nak?" tanya Bu Yuni sambil memeluknya. "Ada orang di dapur." Dia berdiri di pojok sambil senyum lebar, matanya hitam semua, jawab Dinda dengan suara gemetar. Pak Dirjo berusaha mengabaikan semua kejadian ini. Ia menganggapnya hanya sugesti dari cerita-cerita warga. Namun, perasaannya mulai berubah saat Arif, anak sulungnya, menemukan sesuatu yang aneh di gudang warung utama. Hari itu, Arif, yang sedang libur kuliah, diminta membantu mengantar stok bahan makanan ke cabang warung. Setelah semua selesai, ia memutuskan untuk memeriksa gudang di belakang warung. Gudang itu jarang dibuka, dan suasananya selalu terasa pengap. "Kenapa gudangnya bau begini, ya?" gumam Arif sambil menutup hidungnya. Bau amis menyengat memenuhi ruangan, bercampur dengan aroma kemenyan yang samar. Ia mencoba mencari asal bau itu, hingga pandangannya tertuju pada sebuah kotak kayu tua di sudut gudang. Arif membuka kotak itu dengan hati-hati, dan di dalamnya ia menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah boneka kecil yang terbuat dari jerami. Tubuhnya ditusuk jarum berkarat, dengan kain merah kusut melilit di sekitarnya. Di sebelah boneka itu, ada sebuah mangkuk kecil berisi cairan hitam pekat yang mengering. "Apa-apaan ini?"
bisik Arif. Ia segera membawa benda itu ke rumah dan menunjukkan kepada ayahnya. "Pak, ini saya temukan di gudang belakang warung." Pak Dirjo tertegun melihat benda itu. Ia tidak mengenalinya, tapi keberadaan barang seperti itu membuat hatinya berdebar. "Kamu yakin ini dari gudang? Baunya aneh sekali. Dan kenapa ada jarum sama kain merah begini?" Bu Yuni yang mendengar pembicaraan itu ikut bergabung. Begitu melihat boneka jerami tersebut, wajahnya langsung pucat. "Pak, ini kayak benda-benda buat penglaris," ucapnya pelan. "Sudahlah, jangan asal ngomong. Mungkin ini cuma mainan bekas pegawai yang ditinggal di gudang," jawab Pak Dirjo dengan nada kesal, meskipun dalam hatinya mulai muncul rasa takut. Meskipun ia menolak percaya, pikirannya mulai terusik oleh desas-desus warga. Pagi harinya, Pak Dirjo memutuskan untuk bertanya kepada Bu Sarti, asisten lamanya yang dulu membantu merintis warung. Bu Sarti kini sudah pensiun, tapi ia masih sering mengunjungi keluarga mereka. "Sarti, kamu tahu ada barang aneh di gudang belakang warung? Boneka jerami dengan jarum," tanya Pak Dirjo hati-hati. Wajah Bu Sarti mendadak berubah. Ia menunduk sejenak sebelum menjawab. "Dulu, waktu kita baru buka, ada seseorang yang datang ke warung ini. Dia mengaku sebagai pelanggan biasa, tapi malam harinya dia kembali. Dia bilang mau membantu usaha Bapak supaya maju. Saya yang menemui dia saat itu, tapi saya tidak pernah menyangka." "Menyangka apa?" potong Pak Dirjo dengan suara tegang. "Dia meninggalkan sesuatu di gudang belakang. Saya tidak tahu itu apa, tapi dia bilang itu penglaris. Saya tidak pernah cerita ke Bapak karena saya pikir itu cuma omong kosong. Tapi, mungkin barang itu yang sekarang ditemukan Arif." Pak Dirjo merasa darahnya berdesir. Semua yang ia bangun dengan kerja keras ternyata menyimpan rahasia yang tidak pernah ia ketahui. Ia masih tidak mau percaya sepenuhnya. Kalau memang itu benar penglaris, kenapa dia tidak bilang langsung ke saya? Apa ini semua cuma kebetulan? Pikir Pak Dirjo keras-keras. Setelah penemuan boneka itu, suasana di rumah dan warung semakin terasa berat. Karyawan mulai mengeluh tentang suasana mencekam di dapur. Pelanggan setia tiba-tiba berhenti datang, dan Pak Dirjo merasa seperti ada yang mengawasi setiap langkahnya. Sejak penemuan boneka jerami di gudang, suasana di warung mie ayam Pak Dirjo berubah drastis. Warung yang biasanya ramai dengan pelanggan tetap mulai terasa berbeda. Meski tetap penuh, ada aura tak nyaman yang sulit dijelaskan. Beberapa karyawan bahkan mulai mengeluh merasa diawasi, meskipun tidak ada siapapun di sekitar mereka. Satu hal yang membuat suasana semakin aneh adalah keberadaan seorang pelanggan misterius. Pria tua dengan pakaian lusuh yang sering duduk di sudut warung mulai menarik perhatian karyawan. "Pak Dirjo, itu pelanggan yang di pojok. Kok aneh ya? Kayak nggak pernah ngomong sama sekali," bisik seorang pelayan kepada Pak Dirjo suatu hari. Pak Dirjo menoleh ke arah yang dimaksud. Pria itu tampak biasa saja, dengan topi hitam menutupi sebagian wajahnya. Namun, ada sesuatu yang janggal. Ia selalu datang setiap malam, duduk di meja yang sama, dan hanya memesan satu mangkuk mie ayam. Ketika pria itu selesai makan, ia meninggalkan meja tanpa suara. Namun, yang membuat Pak Dirjo bingung, mangkuk yang ia tinggalkan selalu kosong bersih, seolah mie ayam itu tidak pernah ada di sana. Bahkan sendok dan sumpitnya tertata rapi, seperti belum pernah disentuh. Pak Dirjo akhirnya memanggil salah satu karyawan, Doni, untuk menanyakan lebih lanjut. "Doni, kamu pernah ngobrol sama orang itu? Pelanggan tua yang selalu duduk di pojok." Doni menggeleng. "Nggak pernah. Dia nggak pernah ngajak ngobrol. Cuma kasih kode kalau pesan." "Kode gimana maksudnya?" "Dia cuma angguk sekali. Terus saya langsung tahu dia mau pesan mie ayam biasa." Pak Dirjo merasa semakin gelisah. Ia memutuskan untuk berbicara langsung dengan pria itu jika ia datang lagi malam berikutnya. Keesokan malamnya, pria tua itu datang seperti biasa. Ia duduk di meja pojok tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Pak Dirjo, yang penasaran, menghampirinya sambil membawa pesanan. "Pak, maaf kalau saya lancang. Bapak sering kesini, tapi saya belum pernah lihat Bapak ngobrol dengan siapapun.
kata Pak Dirjo mencoba membuka pembicaraan. Pria itu menoleh perlahan. Matanya, yang tampak cekung dan hitam pekat, menatap Pak Dirjo dalam-dalam. "Mie ayammu enak," ucapnya dengan suara serak. Pak Dirjo tersentak mendengar nada suaranya yang dingin. "Terima kasih, Pak. Kalau boleh tahu, Bapak tinggal di mana?" Pria itu hanya tersenyum samar dan tidak menjawab. Ia mulai makan mie ayamnya dengan gerakan lambat. Sementara Pak Dirjo berdiri terpaku di tempat, tidak tahu harus berkata apa. Ketika pria itu selesai makan, ia meninggalkan warung tanpa membayar. Pak Dirjo, yang terkejut, berusaha mengejarnya. Namun, ketika ia melangkah keluar warung, pria itu sudah tidak terlihat dimanapun. Doni, yang memperhatikan dari kejauhan, menghampiri Pak Dirjo. "Pak, tadi Bapak ngejar siapa?" Pria tua itu, yang duduk di pojok. "Kamu nggak lihat dia keluar?" Doni mengernyit bingung. "Tapi nggak ada siapa-siapa. Saya tadi lihat meja itu kosong dari tadi." Pak Dirjo tertegun. Pikirannya berputar-putar, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Ia merasa jelas-jelas melihat pria itu makan, bahkan berbicara dengannya. Tapi, jika Doni tidak melihat apapun, siapa sebenarnya pria itu? Malam semakin larut, dan pikiran Pak Dirjo tidak bisa tenang. Saat ia kembali ke meja pojok itu untuk memastikan, ia menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di atas meja, terdapat bekas sidik jari yang tertinggal di permukaan kayu. Tapi sidik jari itu berwarna hitam seperti arang, seolah-olah milik seseorang yang tangannya terbakar. Ia hanya bisa menatapnya dengan perasaan yang semakin berat. Di dalam hati, ia tahu pria itu bukan pelanggan biasa. Dan ia mulai merasa, kesuksesannya mungkin bukan hanya hasil dari kerja kerasnya sendiri. Setelah kejadian dengan pria misterius, pikiran Pak Dirjo terus terganggu. Ia merasa ada yang tidak beres dengan warungnya. Boneka jerami, pelanggan aneh, dan sidik jari hitam yang tidak bisa hilang. Saat berbaring di kamar untuk beristirahat, ia berharap bisa tidur nyenyak, tetapi kenyataan berkata lain. Pak Dirjo mulai bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di sebuah pasar gelap yang penuh sesak dengan orang-orang yang tidak dikenal. Wajah mereka buram, hanya terlihat bayang-bayang samar, tapi suara mereka sangat jelas. Tawa menyeramkan dan tangisan bercampur menjadi satu. Di udara, ada aroma amis yang menusuk, seperti bau darah atau daging busuk. "Pak Dirjo," sebuah suara memanggil namanya, membuat tubuhnya kaku. Ia menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang wanita tua berdiri di depan sebuah lapak kecil yang dipenuhi benda-benda aneh. Di meja lapak itu ada kantong kain hitam, botol berisi cairan merah, dan semangkuk mie ayam. Wanita itu menatapnya dengan senyum yang membuat bulu kuduk Pak Dirjo berdiri. "Ini resep rahasia yang kamu cari. Kamu ingin warungmu sukses, bukan?" kata wanita itu, menyodorkan kantong kain hitam ke arahnya. Pak Dirjo mundur selangkah. "Saya tidak tahu siapa Anda, dan saya tidak butuh bantuan Anda," katanya dengan nada tegas, meskipun suaranya bergetar. Wanita itu tertawa kecil, lalu mendekatkan wajahnya ke arah Pak Dirjo. "Kamu sudah mengambilnya, Pak Dirjo. Itu sebabnya kamu di sini. Apa yang kamu lihat sekarang adalah bayaran yang harus kamu lunasi." Pak Dirjo tertegun. Ia tidak mengerti apa yang dimaksud wanita itu. Saat ia mencoba melangkah mundur, tiba-tiba tanah di bawah kakinya berubah menjadi cairan merah pekat. Ia terpeleset dan jatuh. Tubuhnya tenggelam dalam genangan yang lengket dan berbau busuk. Dari kejauhan, ia mendengar suara tawa wanita itu semakin keras, seperti gema yang menghantui. Pak Dirjo terbangun dengan napas memburu dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia meraba-raba tubuhnya, memastikan ia masih di kamarnya. Mimpi itu terasa begitu nyata hingga ia hampir percaya ia masih berada di pasar gelap itu. Matanya tertuju pada sudut kamar. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Kantong kain hitam, yang sangat mirip dengan yang ada di mimpinya, tergeletak di atas meja kecil. Ia merasa belum pernah melihat benda itu sebelumnya. Dengan ragu, Pak Dirjo bangkit dari tempat tidur dan berjalan mendekati meja. Ia meraih kantong itu,
dan begitu menyentuhnya, tubuhnya gemetar. Dan saat ia membuka sedikit kainnya, aroma amis yang persis sama dengan mimpinya menyeruak keluar. Ia buru-buru menutup kantong itu dan menjatuhkannya kembali ke meja. Pagi harinya, ia memutuskan untuk mencari penjelasan. Ia memanggil istrinya, Sari, dan menanyakan apakah ia pernah melihat kantong itu sebelumnya. Sari menggeleng dengan ekspresi bingung. "Mas, kamu yakin bukan kamu yang membawanya dari warung?" tanya Sari. Pak Dirjo menggeleng. Ia tahu, sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Mimpi, pelanggan misterius, dan kantong kain hitam ini pasti ada hubungannya dengan kesuksesan warungnya. Ia merasa ada sesuatu, atau seseorang, yang sedang mempermainkannya. Ia tidak tahu harus memulai dari mana, tapi satu hal yang jelas, rahasia di balik kesuksesannya mulai menghantuinya. Pak Dirjo masih bergulat dengan rasa cemas setelah mimpi aneh dan penemuan kantong kain hitam di kamarnya. Ia mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, tapi pikirannya terus dihantui oleh kejadian-kejadian aneh yang semakin sulit dijelaskan. Di tengah kebingungan itu, kabar tak terduga datang. Bu Sarti, asisten lamanya yang setia, tiba-tiba mengundurkan diri. Bu Sarti bilang dia sakit dan ingin istirahat di kampung, ujar Sari, istrinya, sambil menyerahkan surat yang dititipkan Bu Sarti kepada Pak Dirjo. Pak Dirjo merasa ada yang janggal. Bu Sarti telah bekerja di warungnya sejak awal berdiri. Ia sosok yang bisa dipercaya dan selalu berusaha keras membantu perkembangan usaha. Tapi sikapnya beberapa bulan terakhir terlihat berubah. Ia tampak lebih pendiam dan sering terlihat gugup, seolah menyembunyikan sesuatu. Setelah selesai bekerja, Pak Dirjo membuka surat yang ditinggalkan Bu Sarti. Tulisan tangan di surat itu terlihat tergesa-gesa, seakan-akan ditulis di bawah tekanan. "Pak Dirjo, saya tahu ini mungkin sulit untuk dipercaya, tapi saya harus mengatakan kebenaran. Warung ini, keberhasilannya, bukan hanya hasil kerja keras. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang terlibat. Anda mungkin tidak sadar, tapi sejak awal usaha ini dimulai, ada perjanjian yang dibuat. Perjanjian itu bukan saya yang buat, tapi saya tahu tentang keberadaannya. Benda yang Anda temukan, kantong hitam itu, adalah bagian dari perjanjian itu. Selama benda itu tetap di tempatnya dan tidak diganggu, warung akan terus ramai. Tapi saya merasa hal ini mulai berubah. Ada yang semakin kuat, semakin berbahaya. Saya tidak bisa bertahan lagi. Tolong jaga keluarga Anda, dan jangan pernah abaikan tanda-tanda yang sudah muncul. Maafkan saya, Sarti." Pak Dirjo membaca surat itu dengan tangan gemetar. Kata-kata Bu Sarti memunculkan pertanyaan besar di benaknya. Perjanjian apa yang dimaksud? Dan siapa yang membuatnya? Ia mencoba mengingat awal usahanya, ketika ia masih berjuang keras untuk mendapatkan pelanggan. Tidak ada yang terasa aneh, kecuali satu peristiwa. Dulu, saat warung pertama baru dibuka, seorang pria tua pernah datang ke warungnya. Pria itu tampak seperti pengemis, dengan pakaian kumal dan wajah yang tidak mencolok. Ia hanya memesan semangkuk mie ayam, tapi sebelum pergi, pria itu berkata sesuatu yang kini terasa sangat ganjil. "Semoga warung ini selalu diberkati. Kalau suatu saat ada yang datang menawarkan jalan pintas, hati-hati dengan apa yang kamu setujui." Pak Dirjo tidak pernah memikirkan kata-kata itu lagi sampai sekarang. Apakah pria itu tahu sesuatu yang tidak ia sadari? Malam harinya, Pak Dirjo memutuskan untuk menyimpan surat itu di tempat aman. Namun, perasaannya tidak bisa tenang. Ia kembali teringat mimpi tentang pasar gelap dan wanita tua yang memberikan kantong hitam. Pikiran Pak Dirjo mulai terpecah antara ketakutan dan rasa bersalah. Apakah kesuksesan yang ia nikmati selama ini memang murni hasil kerja keras? Atau ada sesuatu yang lebih menyeramkan di baliknya? Ia tidak tahu pasti, tapi satu hal yang ia yakini, rahasia ini tidak akan berhenti sampai ia mengungkap kebenaran sepenuhnya. Keputusan Bu Sarti untuk pergi justru memperkuat tekadnya. Ia harus mencari tahu lebih banyak, meskipun itu berarti menggali masa lalu yang mungkin lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Kekalutan Pak Dirjo semakin menjadi-jadi setelah membaca surat Bu Sarti.
Ia mencoba bertanya kepada istrinya, Sari, tentang perjanjian atau hal-hal aneh yang mungkin pernah terjadi di awal usaha mereka. Tetapi Sari tampak bingung dan tidak tahu apa-apa. Kamu terlalu banyak berpikir, Mas. Mungkin ini cuma kebetulan. Kesuksesan kita ya karena usaha keras. Kata Sari mencoba menenangkan, meski suaranya terdengar ragu. Rasa penasaran Pak Dirjo terus memuncak. Apalagi setelah ia mengingat kembali kejadian-kejadian ganjil yang terjadi belakangan ini. Ia memutuskan untuk mengawasi warung lebih teliti, terutama pada malam hari. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, Pak Dirjo terbangun karena merasa gelisah. Ia melihat ke arah jendela dan menyadari bahwa salah satu pegawainya, Warto, belum pulang. Padahal warung sudah tutup sejak pukul 10 malam. Pak Dirjo memutuskan untuk keluar diam-diam. Ia berjalan menuju warung yang letaknya hanya beberapa langkah dari rumahnya. Saat mendekat, ia melihat pintu belakang warung terbuka sedikit, dan ada cahaya redup dari dalam. Dengan langkah hati-hati, ia mengintip ke dalam. Di sana, ia melihat Warto sedang melakukan sesuatu yang sangat aneh. Warto duduk bersila di lantai dengan lilin menyala di sekelilingnya. Di depannya, ada mangkuk berisi darah segar yang diapit oleh 2 ekor ayam mati. Warto menggumamkan sesuatu. Suara pelan namun terdengar seperti mantra. Jantung Pak Dirjo berdegup kencang. Ia mencoba memahami apa yang sedang terjadi, tapi pemandangan itu membuatnya membeku di tempat. Kemudian, Warto mengambil sesuatu dari saku bajunya, benda kecil yang menyerupai boneka jerami, sama seperti yang ditemukan anaknya di gudang beberapa waktu lalu. Warto menancapkan jarum ke boneka itu, lalu meletakkannya di atas mangkuk darah sambil mengucapkan sesuatu yang terdengar seperti doa gelap. Peliharalah rezeki ini, jangan biarkan menghilang. Suara Warto terdengar serak dan mendesak. Pak Dirjo tidak bisa lagi menahan diri. Ia segera masuk dan berteriak, Warto, apa yang kamu lakukan? Warto terkejut dan langsung berdiri. Wajahnya pucat pasi seperti orang ketahuan mencuri. Ia mencoba menyembunyikan boneka jerami di balik punggungnya, tapi tangan Pak Dirjo lebih cepat. Ia merebut boneka itu dan mengamati lebih dekat. Apa maksud semua ini? Tanya Pak Dirjo dengan nada marah dan bingung. Warto terdiam beberapa saat, lalu akhirnya mengaku dengan suara gemetar. Pak, ini untuk menjaga warung tetap ramai. Kalau ritual ini tidak dilakukan, usaha ini bisa hancur. Maksudmu apa? Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Ini perintah dari seseorang yang tahu rahasia warung ini. Saya hanya disuruh melanjutkan apa yang sudah ada. Kalau tidak, kita semua akan kena akibatnya. Pak Dirjo merasa darahnya berdesir mendengar penjelasan Warto. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa selama ini ada sesuatu yang begitu kelam terjadi di balik kesuksesannya. Kamu berhenti sekarang juga. Saya tidak peduli soal akibatnya. Saya tidak akan membiarkan ini terus terjadi, ujar Pak Dirjo dengan tegas. Warto terlihat ketakutan, tapi ia hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ritual itu dihentikan malam itu juga, dan Pak Dirjo mengambil semua benda-benda aneh yang digunakan Warto, termasuk boneka jerami, mangkuk darah, dan lilin-lilin. Ia memutuskan untuk membuang semuanya ke tempat yang jauh dari rumah atau warungnya. Setelah ritual itu dihentikan, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Warung yang biasanya ramai mendadak terasa sepi keesokan harinya. Pelanggan tetap yang biasanya datang setiap pagi mulai menghilang satu persatu, dan suasana di warung menjadi dingin serta sunyi. Pak Dirjo mulai merasakan bahwa apapun yang ia lakukan malam itu mungkin telah membangunkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Pagi itu, warung mie ayam Pak Dirjo terasa berbeda. Biasanya, sebelum pintu warung benar-benar terbuka, pelanggan sudah antre di depan, memesan mie ayam favorit mereka. Namun, kali ini, tidak ada seorang pun. Pak Dirjo mencoba berpikir positif. Mungkin ini cuma kebetulan, gumamnya sambil mencoba tersenyum. Tapi seiring waktu berlalu, rasa gelisah mulai merayap. Hingga siang hari, pelanggan yang datang bisa dihitung dengan jari. Bahkan pelanggan tetap, seperti Pak Manto dan Bu Narti, yang biasa makan setiap pagi, tidak terlihat batang hidungnya. Pada hari kedua, situasinya semakin buruk.
Saat salah satu pegawai, Suminah, mencoba membagikan brosur ke tetangga sekitar, ia kembali dengan wajah ketakutan. "Ada apa, Minah?" tanya Pak Dirjo. Suminah menjawab dengan suara pelan. "Saya dengar orang-orang bilang warung ini sudah nggak enak lagi, Pak. Ada yang bilang, mereka merasa nggak nyaman makan di sini." "Gak nyaman? Maksudnya gimana?" Suminah hanya menggeleng, seolah tidak ingin menjelaskan lebih jauh. Dari wajahnya, jelas ia menyembunyikan sesuatu yang membuatnya ketakutan. Pada malam harinya, Pak Dirjo duduk di ruang tamu bersama istrinya. Ia menceritakan semua kejadian yang terjadi belakangan ini, termasuk apa yang ia lihat saat Warto melakukan ritual aneh. "Jadi menurutmu ini gara-gara ritual itu dihentikan?" tanya Sari, suaranya bergetar. "Tapi aku nggak bisa membiarkan hal semacam itu terus dilakukan. Kita nggak bisa menukar keberkahan dengan sesuatu yang haram," jawab Pak Dirjo dengan tegas. Namun, Sari tampak ragu. "Tapi, Mas, kalau pelanggan kita terus berkurang, bagaimana nasib warung? Bagaimana nasib keluarga kita?" Pertanyaan itu membuat Pak Dirjo terdiam. Ia tidak ingin keluarganya menderita, tetapi ia juga tahu bahwa melanjutkan ritual itu bukanlah pilihan. Keesokan harinya, Pak Dirjo memutuskan untuk berbicara langsung dengan beberapa pelanggan tetap yang tidak lagi datang ke warungnya. Ia mulai dengan Pak Manto, yang rumahnya hanya beberapa blok dari warung. "Saya cuma ingin tahu, Pak, kenapa sudah jarang mampir ke warung kami?" tanya Pak Dirjo dengan hati-hati. Pak Manto terlihat canggung. Setelah beberapa saat, ia menjawab, "Maaf, Dirjo, tapi akhir-akhir ini saya merasa ada yang aneh di warungmu. Rasanya seperti ada yang mengawasi. Bahkan waktu makan, bulu kuduk saya selalu merinding." Pak Dirjo tertegun mendengar jawaban itu. Ia mencoba menepis perasaan takut yang mulai muncul di hatinya. Itu bukan satu-satunya keluhan. Saat ia bertanya kepada pelanggan lain, jawabannya hampir selalu sama. Ada yang mengaku merasa tidak nyaman, ada juga yang merasa seperti melihat bayangan hitam di sudut warung. Bahkan seorang pelanggan mengaku mendengar suara langkah kaki dari dapur meski tidak ada siapapun di sana. Hari itu, Pak Dirjo merasa semakin yakin bahwa sesuatu sedang terjadi di luar kendalinya. Ia tidak tahu apakah ini akibat dari menghentikan ritual yang dilakukan Warto, atau mungkin sesuatu yang lebih besar mulai terungkap. Pada malam harinya, saat warung mulai sepi, Pak Dirjo kembali memeriksa gudang. Ia berharap tidak menemukan apapun, tetapi instingnya berkata lain. Ketika ia membuka pintu gudang, aroma amis menyengat langsung menyergap hidungnya. Ia menyalakan lampu dan menemukan sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di pojok gudang, ada noda darah yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, mengering di lantai. Di atasnya, tergeletak sehelai kain merah kusut yang tampak seperti sisa dari ritual Warto. "Kenapa benda ini masih ada di sini?" gumamnya dengan marah. Ia segera mengambil kain itu dan membakarnya di belakang warung. Saat kain itu terbakar, terdengar suara seperti desisan pelan, seolah-olah ada sesuatu yang marah. Pak Dirjo merasakan udara di sekitarnya menjadi dingin, dan bulu kuduknya berdiri. Ia mulai menyadari bahwa apapun yang ia coba hentikan, mungkin tidak akan pergi begitu saja. Sesuatu sedang mengawasi, menunggu saat yang tepat untuk membalas. Setelah insiden di gudang, pikirannya terus berputar, mengingat awal perjalanan usahanya. Ia menyadari bahwa segala hal aneh yang terjadi mungkin bukan kebetulan. Ada sesuatu yang menghubungkan kesuksesannya dengan kejadian-kejadian ganjil belakangan ini. Keesokan paginya, saat sedang termenung di depan warung yang kembali sepi, ia didatangi seseorang yang tidak asing, Pak Sentot, seorang pedagang keliling dari desanya dulu. Sentot membawa kabar yang mengguncang ingatan lama Pak Dirjo. "Jo, aku dengar dari Bu Sarti, kau sudah menghentikan penglaris itu," tanya Pak Sentot dengan nada rendah. Pak Dirjo terdiam. Ia tidak menyangka bahwa seseorang dari masa lalunya tahu tentang kejadian ini. "Apa maksudmu, Sentot?" tanyanya dengan nada hati-hati. Pak Sentot menghela napas panjang. "Kau mungkin sudah lupa, Jo, tapi dulu, saat usahamu hampir bangkrut, aku yang mempertemukanmu dengan Embah Darmo." Nama itu, Embah Darmo,
seketika membawa Pak Dirjo kembali ke masa sulit beberapa tahun lalu. Saat itu, warung mie ayamnya sepi, dan ia hampir menyerah karena terlilit utang. Seorang teman lamanya, Pak Sentot, menyarankan untuk menemui seorang dukun bernama Mbah Darmo, yang dikenal bisa membantu orang mengangkat usaha mereka. Pak Dirjo mencoba menyangkal ingatannya. Aku cuma pergi sekali, Sentot. Waktu itu aku nggak melakukan apa-apa. Aku hanya mendengar ceramahnya tentang bekerja keras. Sentot menggeleng. Jo, kau memang tidak melakukan ritual langsung, tapi Mbah Darmo memberimu sesuatu, kan? Apa kau lupa dengan serbuk keberuntungan yang dia berikan? Pak Dirjo teringat. Mbah Darmo memang pernah memberinya sebuah kantong kecil berisi serbuk yang harus ditaburkan di depan warung. Saat itu, ia tidak terlalu memikirkan arti ritual tersebut dan menganggapnya hanya sebagai simbol semangat. Tapi, setelah serbuk itu digunakan, pengunjung warungnya tiba-tiba melonjak. Jadi ini semua karena itu, bisik Pak Dirjo dengan wajah pucat. Sentot mengangguk. Aku tahu kau mungkin merasa tidak melakukan dosa besar, tapi kau harus ingat, Mbah Darmo selalu berkata, kesuksesan ada harganya. Jika kau menghentikan sesuatu yang sudah berjalan, maka kau harus siap menerima balasannya. Pak Dirjo mulai merasakan tekanan di dadanya. Selama ini, ia menganggap bahwa kerja keras dan ketekunannya adalah alasan dibalik kesuksesan warungnya. Tapi, apa yang dikatakan Sentot membuatnya mempertanyakan segalanya. Malam harinya, Pak Dirjo memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang Mbah Darmo. Ia pergi ke desa tempat dukun itu tinggal. Namun, saat ia tiba, yang ia temukan hanyalah sebuah rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan. Tetangga di sekitar rumah itu mengatakan bahwa Mbah Darmo telah meninggal bertahun-tahun lalu, tidak lama setelah memberikan bantuan kepada beberapa orang, termasuk Pak Dirjo. Tetapi, sebelum meninggal, Mbah Darmo meninggalkan pesan yang membuat warga desa takut. Apa yang telah diberi akan kembali menuntut. Tidak ada keberuntungan yang gratis. Pak Dirjo mulai menyadari bahwa keputusan menghentikan ritual penglaris di warungnya bukan hanya soal menentang hal mistis. Ia telah membangkitkan sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya. Saat kembali ke rumah, ia disambut dengan wajah tegang istrinya, Sari. Mas, tadi ada suara-suara aneh di dapur, dan aku menemukan ini, kata Sari, menunjukkan sebuah boneka jerami kecil yang tergeletak di meja makan. Boneka itu mirip dengan yang ditemukan anak mereka di gudang beberapa waktu lalu. Namun kali ini, boneka itu penuh dengan darah kering di bagian dadanya. Pak Dirjo merasa tubuhnya lemas. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia tidak bisa lagi menghindar dari bayang-bayang masa lalu. Sesuatu sedang menuntut balas, dan ia hanya memiliki sedikit waktu untuk mencari jalan keluar. Di tengah malam yang sunyi, suara langkah kaki terdengar lagi di atap rumahnya. Namun kali ini, suara itu lebih berat dan berulang-ulang, seolah sesuatu sedang mencari jalan masuk. Dengan tangan gemetar, Pak Dirjo menatap ke arah dapur, di mana bayangan hitam mulai tampak di pojokan. Ia tahu bahwa ini adalah peringatan terakhir. Jika ia tidak segera mengambil keputusan, keluarganya akan menjadi korban dari pilihan yang pernah ia buat. Suasana di rumah Pak Dirjo begitu mencekam. Suara langkah kaki di atap terus terdengar, semakin keras dan mendekat. Bayangan hitam di dapur tampak bergerak, perlahan tapi pasti, seperti menunggu sesuatu. Pak Dirjo menatap wajah istrinya yang pucat dan anak-anaknya yang bersembunyi di kamar. Ia tahu bahwa waktunya sudah habis. Ia harus membuat keputusan. Pak Dirjo teringat pesan terakhir dari Mbah Darmo. Tidak ada keberuntungan yang gratis. Jika ingin bebas, kau harus menyerahkan apa yang kau peroleh. Dengan keberanian yang tersisa, Pak Dirjo memutuskan untuk kembali ke salah satu warungnya yang pertama kali menggunakan penglaris itu. Ia yakin, jika ada cara untuk mengakhiri semua ini, jawabannya ada di tempat di mana semuanya bermula. Di tengah malam, ia menuju warung tersebut dengan membawa boneka jerami yang ditemukan istrinya. Ia juga membawa surat dari Bu Sarti dan sekarung kecil sesajen yang ia kumpulkan berdasarkan petunjuk yang ia dengar dari warga desa Mbah Darmo. Sesampainya di warung, suasana begitu sunyi.
Warung itu kini sepi pengunjung, dan hanya lampu redup di dapur yang menyala. Pak Dirjo melangkah masuk dengan hati-hati. Aroma amis yang pernah ia rasakan sebelumnya kini terasa lebih kuat. Di dapur, ia melihat bayangan hitam berdiri, lebih besar dan lebih jelas dari sebelumnya. Bayangan itu menatapnya tanpa mata, hanya berupa kekosongan yang memancarkan hawa dingin. "Ini semua sudah cukup," teriak Pak Dirjo, mencoba mengumpulkan keberanian. Bayangan itu tidak bergerak, tapi suara tawa kecil terdengar dari sudut dapur. Dengan gemetar, Pak Dirjo mulai menaburkan sesajen di lantai dapur, seperti yang diajarkan oleh warga desa. Ia meletakkan boneka jerami di tengah sesajen itu dan membakar kemenyan. Asap putih memenuhi ruangan, dan suara tawa itu berubah menjadi jeritan panjang yang menggema di seluruh warung. Tiba-tiba, bayangan hitam itu bergerak cepat ke arahnya. Pak Dirjo hampir jatuh mundur, tapi ia terus membaca doa yang diajarkan oleh tetua desa. Saat bayangan itu hampir menyentuhnya, sebuah ledakan kecil terjadi di tengah sesajen. Asap tebal memenuhi ruangan, dan bayangan itu perlahan menghilang, meninggalkan aroma hangus. Pagi harinya, warung yang dulunya penuh aura mencekam kini terasa kosong, seperti telah kehilangan sesuatu yang tidak terlihat. Dampaknya langsung terasa. Semua cabang warung mie ayam Pak Dirjo menjadi sepi. Pelanggan yang dulu setia mulai hilang satu persatu. Bahkan, beberapa karyawan memutuskan berhenti bekerja karena mengaku merasa tidak nyaman. 7 cabang warung mie ayamnya tutup dalam beberapa bulan. Namun, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa rumahnya tenang. Tidak ada lagi suara langkah kaki di atap, bayangan di dapur, atau aroma amis yang mengganggu. Meski kehilangan segalanya, Pak Dirjo merasa bahwa ketenangan keluarganya jauh lebih berharga. Ia mulai membangun usaha baru dari nol, kali ini tanpa campur tangan hal-hal mistis. Setiap kali ia melewati warung-warung lamanya yang kini kosong, ia merasa diawasi oleh sesuatu. Sesuatu yang masih mengingatkan bahwa keserakahan memiliki harga yang harus dibayar. Cerita ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu memiliki konsekuensi. Kesuksesan yang didapat dengan cara instan atau mengandalkan kekuatan gelap mungkin terlihat menggiurkan, tetapi pada akhirnya akan menuntut bayaran yang tak sebanding dengan apa yang diperoleh. Pak Dirjo adalah simbol dari banyak orang yang tergoda untuk mengambil jalan pintas demi kemakmuran. Namun, pengalaman pahitnya juga menjadi pelajaran bahwa kedamaian dan kebahagiaan sejati tidak datang dari materi, melainkan dari hati yang bersih dan usaha yang jujur. Di balik keseramannya, cerita ini ingin mengajak kita untuk merenung. Apakah kita sudah cukup menghargai apa yang kita miliki? Atau apakah kita masih tergoda untuk mengejar sesuatu dengan cara yang salah? Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tidak ada keberhasilan tanpa usaha dan kerja keras, dan bahwa kedamaian sejati tak ternilai harganya.